Oke, halo semuanya, balik lagi channel Lu Brothers. Hari ini gue pengen ngebahas tentang iPhone 11 Pro Max ya. Apakah masih worth it di tahun 2021 ini? Apalagi kalau dibandingkan sama iPhone 12 yang sebenarnya bentar lagi keluar. So, gimana videonya? Kita mulai. Untuk yang pertama, gue pengen ngebahas iPhone 11 Pro Max ini sebenarnya lebih dibandingkan dengan yang versi non-Pro ya. Karena kalau secara harga, kalau gue lihat dari bulan-bulan kemarin, itu seri 11 Pro Max ini ada di harga 17 juta ya paling rendah seingat gue. Makanya gue mau ngebandingin sama iPhone 12 versi non-Pro ya. Karena harga ya guys, ini balik lagi karena harganya. Jadi gue matok itu perbandingan karena harga. Nah, gue pengen ngebahas yang pertama itu dari desain sebenarnya. Desainnya ini kalau dibandingkan sama iPhone 12 yang non-Pro, ini ada beberapa kelebihan yang masih bisa dinikmati lah di tahun 2021. Pertama yaitu kameranya guys. iPhone 12 itu hanya masih menggunakan setup 2 kamera ya, tidak ada lensa tele. Sedangkan ini juga masih menggunakan 3 kamera, jadi masih cukup keren lah untuk secara kamera, desain kamera. Dan kaca belakangnya juga ini udah menggunakan kaca belakang yang doff ya. Beda sama iPhone 12 yang menggunakan apa ya, kayak lebih mengkilap lah, lebih meninggalkan fingerprint yang kalau gue pribadi ya, gue lebih suka yang doff kayak gini dibandingkan yang fingerprint magnet kayak gitu. Untuk frame-nya juga, keunggulannya yaitu udah menggunakan stainless steel. Yang kalau gue lihat-lihat sih sebenarnya di YouTuber luar negeri ya, kalau gue lihat beberapa videonya, kalau dijatuhin stainless steel itu lebih minim baretnya. Tapi ya balik lagi itu nggak jamin sih sebenarnya. Tapi ya secara feels atau looks ya jelas lebih premium karena ini stainless steel, sedangkan iPhone 12 biasa itu aluminium, bukan yang stainless steel. Tapi sayangnya emang kalau major frame-nya itu lebih keren yang iPhone 12 karena kan udah kotak ya. Kalau yang iPhone 11 Pro Max ini atau 11 Pro itu masih yang bulat gini, jadi kayak lebih kurang maco lah. Kalau yang iPhone 12 lebih maco, lebih keren gitu. Kemudian untuk iPhone 11 Pro Max ini karena layarnya juga lebih besar ya, 6,5 inch dibandingkan dengan iPhone 12 biasa yaitu 6,1 inch. Kelemahannya ada di berat. Beratnya ini cukup berat, apalagi kalau kalian pakai Razer case yang kayak punya gua itu yang ada di videonya itu kalian bisa cek. Jadi kayak cukup berat banget, nggak enak untuk satu tangan. Tapi kalau untuk ya nggak pakai ini kayak gini doang, telanjang gitu masih lumayan gitu. Tapi ya balik lagi, siapa sih yang pakai iPhone telanjangnya jarang deh. Kemudian ngomongin chipset nih, sebenarnya tanpa dipungkiri chipset makin baru, maksudnya tahunnya makin baru ya chipsetnya jelas makin baru. Tapi kalau gue perhatiin, gue nyoba kayak game, rendering segala macam, kalian juga nggak akan nemuin masalah atau keluhan nih di chipset A13 yang ada pada iPhone 11 Pro Max ini. Mau main apa? Genshin Impact, CODM, PUBG Mobile, performanya masih 1-2 aja sebenarnya kalau gue perhatiin ya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Mungkin ya kedepannya bakal ada, tapi untuk saat ini, game-game yang saat ini ada, apalagi untuk di tahun 2021, gue rasa masih 11-12. Bener-bener tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, gue pengen ngomongin baterai di sini. Baterai ini sebenarnya secara klaim Apple ya, iPhone 11 Pro series itu lebih tahan dibandingkan iPhone 12. Bahkan sampai 12 Pro bahkan. Untuk iPhone 12 Pro dan 12 biasa yang 6,1 inch itu up to 17 jam. Sedangkan yang 11 Pro aja itu sampai 18 jam. Itu klaim dari si Apple. Performa baterainya sendiri, ini ada yang menarik sebenarnya, yang bisa diulik lebih jauh lagi. Gue nonton video dari Pon Arena, gue akan taruh linknya di bawah, dan ini mungkin ada screenshotannya. Itu untuk bermain game hanya kuat di 3 jam aja. Which is menurut gue aneh karena iPhone 11 Pro aja itu kuat sampai 2 kali lipat, itu hanya setengah dari iPhone 11 Pro yang biasa. Bener-bener bentar banget sih menurut gue 3 jam itu. Jadi bagi kalian yang untuk suka nge-game Genshin Impact or PUBG Mobile segala macam harus jadi pertimbangan khusus nih. Tapi gue nggak tahu ya, ini karena optimisasinya belum kelar atau gimana. Semoga sih bukan masalah pada chipset, tetapi karena optimisasi iOS yang emang bermasalah. Gue harap sih kayak gitu, karena nggak lucu aja kalian atau ya lulu pada nih beli iPhone 12 tapi nggak bisa buat main game. Cuma bentar doang main gamenya kan bakal nggak nyaman nih untuk kalian yang gamers. Di sini gue juga pengen sedikit berbagi untuk baterai health-nya. Gue ini udah beli di bulan 8 seingat gue. Baterai health gue ini setelah 4 bulan masih 100%. Dengan catatan, ya gue nggak pakai fast charging si Apple ini. Jadi gue pakai charger 5 watt doang. Untuk ngejaga baterai health-nya tetap di 100%. Ya emang sih, resikonya kalian jadi kalau nyarger sekitar 3 jaman. Bener-bener cukup lama. Untuk berapa kali pemakaiannya itu, maksudnya berapa kali charger dalam sehari, gue cuma sehari dalam, tiap kali gue make, entah berat atau ringan, ya gue nyarger sehari sekali. Untuk main COD, gue rata-rata biasa main COD sih 2 jam sehari. Kurang lebih seperti itu. Masuk ke bagian kamera. Ini menurut gue jadi bagian yang
banyak pembeda, tapi tidak banyak juga. Gimana tuh maksudnya? Jadi kameranya ini, kalau pada kondisi daylight ya, atau kondisi cerah, banyak cahaya siang hari, kalau gue lihat di beberapa video di YouTube, emang ada bedanya, tapi nggak gimana banget, bukan kayak loncatan yang lu bisa bilang iPhone 11 Pro Max jelek atau 11 Pro jelek. Tetap bagus, tapi ya emang ada bedanya. Nah, yang gue concern sebenarnya itu di low light-nya guys. Karena di iPhone 11 Pro Max atau 11 series, hanya ada di lensa wide-nya doang, fitur night mode-nya. Apple nggak ngasih di ultra wide sama telephoto. Sedangkan untuk di iPhone 12, itu semuanya, bahkan kamera depannya aja udah bisa night mode seingat gue. Jadi bener-bener ini ada agak jomplang nih kalau misalkan dibandingkan antara iPhone 11 Pro dengan 12 yang biasa atau yang 12 Pro di kondisi low light. Tapi sisanya sih kurang lebih sebenarnya kameranya secara perekaman, video segala macam, iPhone 11 Pro Max itu masih bagus banget di tahun 2021. Kesimpulan akhirnya menurut gue gimana sih untuk iPhone 11 Pro Max di tahun 2021 ini jika dibandingkan dengan iPhone 12? Bagi kalian yang budgetnya cukup pas-pasan ya, karena kan di iPhone 12 ini harus beli charger lagi nih, tambahan, karena kan dikasih kepala charger. Bagi kalian yang budgetnya cukup pas-pasan, bagi gue nggak nyaranin upgrade dari iPhone 11 Pro. Karena ya sedikit doang perbedaannya. Untuk yang dari seri Pro, Super 10 XDR juga udah ada di sini. Jadi, ya apalagi selain fitur kamera yang ada night mode. Sama chipset yang lebih baru. Yang secara penggunaan pun sebenarnya nggak beda-beda amat gitu. Jadi ya, bagi gue untuk yang dari 11 Pro, atau saya 11 Pro series, tidak worth it untuk upgrade. Tapi ya balik lagi terserah kalian, kalau kalian punya uangnya, ya kenapa enggak gitu. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan kalian yang mau beli iPhone, misalkan kalian dari iPhone 7 atau iPhone 8 yang udah cukup lama nih iPhone-nya dan pengen upgrade cukup jauh, kalau misalkan kalian tidak mementingkan body yang bagus gimana banget, karena kan pakai casing juga ya. Jelas iPhone 12 itu pilihan yang terbaik untuk saat ini. Nggak bisa gue pungkiri juga. Di luar dari baterai untuk bermain game yang bermasalah tadi yang gue bilang. Hanya 3 jam. Jadi mungkin ini segmennya bukan untuk kalian yang gamers ya menurut gue. Tapi untuk yang main game, suka bermain game, terus kalian pengen dapat fast charging bawaan dari box, kaca Dove yang lebih enak menurut gua, kamera 3 yang masih lebih kece dibandingkan iPhone 12, layar yang lebih besar, baterai yang lebih tahan lama, baik untuk main game atau kalian browsing, lu harus pertimbangin si iPhone 11 Pro Max ini. Balik lagi, preference kalian masing-masing gua balikin. So, itu aja pendapat dari gua untuk iPhone 11 Pro Max di tahun 2021. Overall, gue yang beli di bulan 8 kemarin, gak nyesel sama sekali, karena ya, bagi gue, baterai itu yang terpenting. So, as always, thank you for watching this video. See you and bye-bye guys.